Yuk, jalan. Mari Pengertian pertama, Yesus dihukum mati. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Di sana nih orang tutupan orang. Sesudah ditangkap, Yesus mula-mula dihadapkan ke sidang Sanhedrin. Pada keesokan harinya, ia dibawa ke pengadilan Pilatus. Pilatus bertanya kepada orang-orang Yahudi, apakah tuduhanmu kepada orang ini? Mereka menjawab dengan mengajukan saksi-saksi dusta. Kemudian Pilatus memanggil masuk ke dalam gedung pengadilan dan memanggil Yesus untuk ditanyai tentang tuduhan mereka. Tetapi Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun seperti yang dituduhkan mereka kepada Yesus. Maka Pilatus berusaha melepaskan Yesus. Namun oleh desakan para tua-tua, ahli-ahli Taurat dan seluruh rakyat, Pilatus menjatuhkan hukuman mati. Ia menyerahkan Yesus kepada rakyat Yahudi untuk disalibkan. Salib bagi orang-orang yang akan binasa memang merupakan kebodohan, tetapi bagi kita yang diselamatkan, salib adalah kekuatan Allah. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu. Demi keselamatan kami, demi kami, Engkau telah setia kepada kehendak Bapa, kendati Engkau harus menghadapi hukuman mati di salib. Semoga kami pun selalu setia kepada kehendak Bapa. Juga kalau karena kesetiaan itu kami harus menderita seperti Engkau, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Anak domba Oh, padamu Bapa. Pemberhentian kalian ya kadon lah, orangnya biakah mati kayaknya. iya kok Mati langsung. Mati kok. Enggak. Ini ada bibir yang mati itu nyalain aja ini kasihan. oh iya ini Oh nyala tuh. ini dinyalain Nyalain itu nyalain aja ini. Jasnya kasihan. oh enggak sudah oh tidak mati Tidak mati. dia kok masuk Taruh Jos, ini Jos. masukkan aja yang udah di anu dulu ini kan ada sumbunya nih nah ini disulit oh orang bisa Masa udah deh itu sih. Terus ini nyari yang dalam. bawahnya Ini ke orang sama dulu.
Yang kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus tidak bersalah, namun dijatuhi hukuman mati. Setelah diolok-olok, diludahi, dimahkotai duri, dan Yesus dibawa keluar dari balai pengadilan untuk disalibkan. Sambil memikul salibnya, Yesus pergi ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dengan memanggul sendiri salibnya, Yesus telah mengajarkan kita, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, mengikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena boleh ambil bagian dalam salib-Mu. Engkau mengizinkan kami seperasaan dan sependeritaan dengan Dikau. Semoga kami setia memikul salib kami yang kecil dan ringan dibandingkan dengan salib-Mu, supaya kami patut disebut pengikut-Mu. Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Kita berdoa pribadi dulu baru Bapak kami. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan Yesus, tolong kami. Tuhan Yesus, ini kok Kayu salib, Tadi diambil dengan salib kita di dunia. cuma 8 lagi. Rampung wae. Adel. itu gelajah. Aku 10. Ya, pakai yang ini yang bekas. Iya, saya punya orang itu. Dia punya orang soal. Apa yang penting lilin terang nyala. Garing. Yuk, Jocelyn doa dulu ya. Pemberhentian ketiga. Pemberhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Perjalanan Yesus ke Golgota semakin lama semakin jauh meninggalkan kota. Banyak darah keluar dari luka-lukanya. Badan lelah, penat dan lemah. Beban salib pun terasa semakin berat. Apalagi masih diperberat dengan penderitaan batin. Ditinggalkan oleh para muridnya, ditolak oleh bangsanya dan dijatuhi hukuman mati sekalipun tidak bersalah. Sungguh bukan hanya salib yang dipanggul Yesus, melainkan juga dosa-dosa kita. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kesalahan kita. Hukuman yang mendatangkan keselamatan kita ditimpakan kepadanya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau berkenan memanggul dosa-dosa kami. Kami yang berbuat dosa, tetapi Engkau yang menanggung hukumannya. Semoga kami tidak lagi memperberat beban yang harus Kau tanggung. Sebaliknya, semoga kami selalu berusaha meringankannya dengan bertobat dan dengan meringankan beban orang lain, agar langkah kami pun lebih ringan untuk mengikuti Engkau, Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan kami, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Pemberhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para murid Yesus telah lari sehingga Yesus harus menapaki jalan sengsaranya seorang diri. Tetapi dalam perjalanan sengsara ini ternyata masih ada Maria, ibunya, yang setia menderita bersama dia. Ibu Yesus ternyata bukan hanya Maria. Yesus sendiri menegaskan, siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas teladan Ibu Maria dalam mendampingi orang yang menderita. Semoga karena teladan Maria, kami didorong lebih berani ambil bagian dalam penderitaan dan keprihatinan sesama. Lebih-lebih yang berada di sekitar kami. Bantulah kami menjadi sahabat sejati bagi orang yang menderita, dan dengan demikian menjadi sahabat-Mu sendiri. Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Pemberhentian kelima. Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus sangat letih dan lemah, padahal tempat yang dituju masih jauh. Maka para serdadu menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib Yesus di atas bahunya supaya dipikul sambil mengikuti Yesus. Memanggul salib merupakan ukuran kelayakan seorang mengikut Yesus, karena Yesus sendiri bersabda, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku." Jadi bagi orang Kristen salib sungguh tidak terelakkan.
Salib adalah beban yang harus kita pikul. Namun kita akan mampu memikul beban berat itu kalau kita saling membantu, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Maka kamu memenuhi hukum Kristus. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, melalui Simon dari Kirene, Engkau mengajar kami untuk meringankan beban penderitaan orang lain. Kami bersyukur karena melalui hal-hal yang kecil, kami Kau perkenankan ambil bagian dalam salib-Mu yang berat. Semoga demi Engkau kami tidak takut menolong sesama kami yang sedang menderita, apapun resikonya. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Gue nggak tanda sing wis rampung doa, udah ngomong amin wae. Tuhan berkenan. Nang gua ana maning sih anu lele. Kok ki mau udah ku arep nang lele nang gua to. Ora aja nang kita selesai. Pemberhentian keempat. Pandangan wajah Yesus diusap oleh Veronica. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Wajah Yesus kotor oleh darah, keringat dan debu. Semarak dan ketampanan wajahnya terasa sirna. Tepatlah gambaran Yesaya. Banyak orang akan tertegun memandang Dia. Begitu buruk rupanya, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Dia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang Dia, dan rupanya pun tidak sehingga kita tidak menginginkannya. Dia dihina dan dihindari oleh orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Dia sangat dihina sebab orang menutup mukanya terhadap Dia. Kendati begitu, masih ada orang yang bersimpati kepada Yesus, yakni Veronica. Ia maju mendekati Yesus lalu mengusap wajahnya. Dengan tindakannya yang sederhana, Veronica telah menolong orang yang menderita. Ia memberi contoh kepada kita, mengamalkan amanat salah seorang rasul Yesus. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Ampunilah kami yang sering takut menolong orang yang menderita. Semoga teladan Veronica membuat kami berani berbuat sesuatu meskipun kecil untuk meringankan beban mereka yang sedang menderita. Dengan demikian kami telah meringankan pula beban-Mu, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dilakukan Kita meringankan duka orang banget itu kayak Yesus ya, peragaannya lepas baju gitu ya, beneran asli jadi Ya ya, buka baju. gantung. Dua belas Yesus mati. Yesus berapa? Yuk, pemberhentian ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kurang ketujuh sih, yang dicukup. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Kendati sudah ditolong oleh Simon dari Kirene dan wajahnya sudah dibersihkan, tubuh Yesus tidak bertambah segar. Salib yang menindih terasa semakin berat, perjalanan masih jauh, Yesus makin payah. Untuk kedua kalinya Yesus jatuh. Meskipun begitu, dengan teguh hati ia bangun. Diangkatnya kembali salib berat itu. Ia meneruskan perjalanan tanpa mengeluh. Apa yang dinubuatkan Yesaya kini menjadi kenyataan. Ia dianiaya, ia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mengunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Marilah berdoa. Ya Yesus yang tabah, bantulah kami agar bangkit dari kelemahan-kelemahan kami. Semoga kami mampu memperbaiki diri dan berani bangkit dari dosa-dosa kami, seperti Engkau bangkit kembali ketika jatuh tertimpa salib. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa. Dari surga, dimuliakanlah Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan tetapkanlah. Perhentian ke-8. Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Tatkala Yesus menapaki jalan salibnya menuju Golgota, banyak orang mengikuti dia. Di antaranya banyak wanita yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah engkau menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Kita sering tidak punya waktu dan hati untuk orang lain. Kita sibuk dengan diri kita sendiri saja.
Apalagi kita merasa bahwa penderitaan kitalah yang paling berat dan orang lainlah penyebab penderitaan kita. Kita sendiri susah, mana mungkin harus menghibur orang lain. Beginilah kita sering membela diri. Yesus memberi teladan supaya kita menghibur orang lain, meskipun kita sendiri sedang menderita. Tetapi lebih dari itu, kita perlu menangisi diri kita sendiri. Kita perlu bertobat dan mengajak orang lain untuk bertobat. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami akan dosa kami, memenuhi amanat-Mu. Semoga kami berani meratapi dosa-dosa kami. Bantulah kami bangkit dari dosa dan kelemahan kami, lalu mengusahakan hidup yang berkenan kepadamu. Bantulah kami untuk memperhatikan orang-orang yang menderita di sekitar kami, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebas dari yang jahat. Amin. Disulap benang kono kayak dicipok benang. Nggak ada apa-apa. Ini diambil aja itu nggak sih? Iya, Gosele, Ambil. Taruh sini aja. Yesus. Udah masih ada mah ini mah. Oh, udah lagi berarti emang dipersiapkan. Satu. Perhentian ke-9, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. sebab dengan salib suci-Mu Kau telah menebus dunia. Hari semakin panas, jalan yang menuju puncak Golgota semakin menanjak. Tubuh Yesus yang semakin lemah tidak mampu menahan beban salib yang berat. Untuk ketiga kalinya Yesus jatuh. Tubuhnya terbanting di tanah yang berbatu-batu. Darah kembali mengucur dari luka-lukanya. Dengan sisa tenaganya, Yesus berusaha bangun. Yesus mau menyelesaikan perjalanan sampai ke puncak Golgota. Cintanya kepada manusia dan ketaatan kepada kehendak Bapaknya memberikan kekuatan yang begitu besar kepada Yesus. Beban Yesus makin berat kalau kita sering jatuh ke dalam dosa, atau kalau kita menjatuhkan orang lain. Dengan jatuh dan bangun lagi, Yesus mengajarkan kita untuk tidak putus asa. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita bangun lagi. Marilah berdoa. Ampunilah dosa-dosa kami, Yesus yang Maha Rahim. Bebaskanlah kami dari belenggu dosa yang memenjarakan kami. Tuntunlah langkah kami mengikuti jalan-Mu dan menuju kehidupan kekal. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti
kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Karena salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sesampai di puncak Golgota, para prajurit menanggalkan pakaian Yesus dengan paksa. Mereka mengambil pakaian Yesus lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Demikian juga jubahnya mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas sampai bawah, hanya 1 tenunan. Karena itu mereka berkata kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya." Maka genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Yesus telah menjadi manusia yang paling hina. Bagaimanakah sikap kita terhadapnya? Sudahkah kita melakukan seperti yang dikatakan Yesus pada hari penghakiman? Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dihinakan di salib Engkau telah memulihkan martabat kami cemar akibat dosa. Semoga kami mampu menjaga martabat kami yang luhur dan suci, serta menghindari hal-hal yang merendahkan martabat kami. Terlebih, semoga kami selalu menaruh hormat dan menjaga martabat sendiri yang Kau taruhkan dalam diri kami. Amin. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masuk kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Perhentian ke-11, Yesus disalibkan. Ada aja ya. Perhentian ke-9. Pembentian ke-11, Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sampailah mereka di tempat bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Para serdadu memberikan anggur bercampur mur kepada Yesus, tetapi Yesus menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan Dia. Manusia lama kita telah menjadi turut disalibkan bersama Yesus, supaya tubuh dan dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menggunakan diri lagi pada dosa. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau berkenan menanggung sengsara di salib untuk membebaskan kami dari kuasa dosa. Berilah kami kekuatan untuk menyalibkan dosa-dosa kami, agar kami telah Kau bangkitkan dan Kau boleh menikmati kebahagiaan sama Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan kami dan sepanjang masa. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa.
Itu mau buat nanti. Jahit ya. Katanya gede, katanya gede. Nyalain. Tiba-tiba menjadi rohani. Lo nggak ada yang syuting kebetulan loh. Ini nggak ada syuting. Ya. Pengertian ke-12, Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu kau telah menebus dunia. Ketika itu hari sudah kira-kira pukul 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci telah terbelah dua. Yesus lalu berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut menyaksikan wafat Yesus secara demikian. Mereka berkata, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Jika kita telah mati bersama Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga bersama Dia. Maka hendaklah kita semua sadar, kita telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, wafat bumi disalib, Engkau telah menyelamatkan kami. Semoga kami yang telah mengenal misteri salib dan mengamalkannya di dunia ini, kelak boleh menikmati buah-buah penebusan dalam kerajaan surga bersama Engkau Tuhan kami, ini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Selesai. Makannya enggak? Kami yang di surga, dimudahkan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Tapi dapat dua kan? Iya. Gara-gara menghemat 15.000. Berarti engkau nggak pernah gua Maria. Tuhan Yesus. Aku tahu kamu pelit. Sulit aja lu. Ya aku ora mikir kene aku ngundang kan gua Maria hiji-hiji Pak. Itulah ini. Banyak banget. Itu. Ya. Lebih malah. Pengertian Berlimpah ke-13. banget tuh mau. Pengertian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu kau telah menebus dunia. Di dekat salib Yesus berdirilah Maria ibunya, saudara ibunya Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Salah seorang prajurit menikam lambung Yesus dan segera keluarlah darah serta air. Hari mulai malam, maka Yusuf dari Arimatea yang telah menjadi murid Yesus memberanikan diri menghadap Pilatus untuk meminta jenazah Yesus. Pilatus heran waktu mendengar Yesus sudah mati. Setelah mendengar keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan jenazah Yesus. Maria menerima jenazah Yesus di pangkuannya. Maria melaksanakan apa yang pernah dikatakannya. "Aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu." Maria memang pantas menjadi teladan setia orang beriman. Ketika Yesus menderita, ia tetap setia berada di sampingnya. Marilah berdoa.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memperbaharui dunia lewat sengsaramu yang mengagumkan. Resapkanlah dalam diri kami karya belas kasih-Mu ini, sehingga kami selalu ingat akan misteri agung ini dan oleh mengabdikan diri sepenuhnya hanya kepadamu. Sebab Engkau Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Tuhan kasihanilah kami, Allah kasihanilah kami yang roh dosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Engkau telah menembus dunia. Para murid mengambil jenazah Yesus dan mengafaninya dengan kain lenan dan memburatinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat dengan tempat Yesus disalibkan ada sebuah kubur batu yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Maka mereka membandingkan mayat Yesus di situ. Kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Oleh pembaptisan kita telah dikuburkan bersama-sama Dia, supaya sama seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup secara baru. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah turun ke bumi dan telah naik ke surga dengan mulia. Semoga kami yang telah dikuburkan bersama Engkau dalam pembaptisan boleh bangkit pula bersama Engkau untuk hidup abadi. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami. Orang berdosa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami yang dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk alam kematian. Mak sampai bangkit mulia. Buahnya. Hah, tubuh Yesus telah dicuri. Nggak ada doa sih. Kan ada doa. Sini aja Pak, kita baru masuk. Lu masuk aja masuk. Boleh nggak sih? Masuk.
Ini kan gerejanya kan. Gereja. Devin, aku kan ke atas itu. Aku pegang.